Bab 691 Membunuh dengan Pasti. Sebagai pemimpin organisasi pembunuhan di masa lalu, Shen Suzhen mengabaikan ratusan murid Jiumei. Ada kesempatan membunuh di matanya yang indah. Kemudian, dia berkata kepada Tan Yun dan yang lainnya, ayo pergi, masuk ke Fang Cheng. Tan Yun dan yang lainnya mengangguk, dan Tan Yun berjalan menuju gerbang kota terlebih dahulu. Ketika Tan Yun baru saja melangkah ke gerbang kota, dua murid rangkap tiga Divine Soul Realm yang menjaga gerbang kota tiba-tiba berteriak pada Tan Yun, menurut aturan, murid-murid dalam dari gerbang dalam memasuki Fang Cheng secara pribadi untuk membunuh tanpa ampun. Salah satu dari mereka, menghabiskan 10% kekuatannya, menghantam dada Tan Yun dengan tangan kanannya, membawa kehampaan yang hancur dalam radius 10 kaki. Memanggil, orang lain berubah menjadi bayangan, memegang tombak panjang harta terbaik, dan menusuk tenggorokan Tan Yun dengan ruang gemetar. Dua murid penegak hukum tidak mengenal Tan Yun. Tentu saja tahu, karena sejak Tan Yun membunuh sesepuh penegak hukum dari pintu luar, dan kemudian membunuh sesepuh hukum dari pintu dalam, dan dibunuh di depan umum oleh penguasa di puncak raksasa Panlong, Tan Yun telah menjadi musuh publik seluruh murid penegak hukum Huang Fu Sengsong. Pada saat ini, dua murid penegak hukum baru saja mengambil keuntungan dari kostum meritokrasi pintu dalam Tan Yun, dan berdasarkan aturan klan, ingin membunuh Tan Yun. Menghadapi aksi tiba-tiba keduanya, Shen Qingqiu, Mu Menggu, dan Sue Ziyan tampak cemas. Ketika mereka tampak khawatir, Shen Suzhen berbicara kepada mereka, keduanya hanya tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Anda tidak perlu khawatir tentang Tan Yun. Pada saat ini, di mata ratusan murid Jiumei, Tan Yun, yang berada di kelas pertama di alam jiwa ilahi, menghadapi dua murid penegak hukum dan terluka parah jika dia mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua murid tercengang. Tan Yun tidak bergerak seperti gunung, sudut mulutnya sedikit naik, dan tinju kirinya tiba-tiba meledak ke arah murid penegak hukum yang menyerang dadanya. Pada saat yang sama, dia memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan meraih tombak yang menusuk dengan tangan kosongnya. Retakan. Ditemani oleh suara retak tulang yang jelas, murid penegak hukum pertama, saat tinju kanannya bertabrakan dengan tinju kiri Tan Yun pecah berkeping-keping, darah memercik, dan jari-jarinya terbang. Kenapa kamu begitu kuat? Tidak, tanganku. Murid penegak hukum dengan tinju kirinya pecah berkeping-keping, menyemburkan darah, terbang di udara, dan menghancurkan hingga 100 kaki jauhnya. Kenapa kamu begitu kuat? Pada saat ini, suara panik menyebar ke telinga semua orang, dan semua orang melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Saya melihat murid penegak hukum lain, ketika tombak panjang hanya setengah inci dari tenggorokan Tan Yun, dia digenggam dengan kuat oleh tangan kanan Tan Yun. Apa maksudmu? Tan Yun dalam jubah ungu mencibir, tangan kanannya tiba-tiba melepaskan tombak, berubah menjadi bayangan ungu, dan dia menabrak badan senjata, dan bahu kanannya menghantam dada murid penegak hukum dengan keras. Tidak. Retakan. Dalam kepanikan, murid itu mematahkan beberapa tulang rusuk, dadanya runtuh dalam-dalam, dan darah menyembur dari mulutnya. Dia menembak ratusan kaki di udara seperti bola meriam, dan menghantam gerbang kota kiri dengan keras. Berdebar. Setelah murid penegak hukum jatuh ke tanah dari gerbang kota, Qi Yao berdarah, kejang hebat, dan merintih kesakitan. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan murid penegak hukum yang kehilangan tangan kanannya. Dengan kulit kepala semua, orang mati rasa, kaki kanannya menginjak wajahnya. Retak. Tulang pipi di wajah murid itu mengeluarkan suara yang melumpuhkan, seolah-olah dihancurkan oleh Tan Yun kapan saja. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Murid itu tidak bisa menutup mulutnya, berteriak samar-samar. Haha, kupikir kau tidak mengenalku. Ternyata kau tahu. Tan Yun tersenyum, menatap muridnya dengan merendahkan, dan berkata dengan suara rendah, kamu tahu bahwa aku adalah murid kelas 1 alam jiwa ilahi, dan murid dari keluarga berjasa sekte suci. Tetapi dengan sengaja ingin membunuh Lao Su, sementara aku mengenakan pakaian dalam. Sebagai murid penegak hukum, Anda harus dihukum jika Anda tahu hukum dan melanggar hukum. Sebelum suara Tan Yun jatuh, dia dipotong oleh minuman keras dari langit, orang gila yang berani, ini di kota Fang, bahkan jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuh di platform kehancuran. Sekarang, berikan padaku dan lepaskan dia segera. Segera, seorang murid penegak hukum dari alam jiwa ilahi 5 kali lipat, terbang membunuh di depan Tan Yun. Nama orang ini adalah Zhang Lun.
Dia hanya meninggalkan bea cukai selama 12 tahun dan tidak mengenal Tan Yun. Kamu adalah binatang besar di alam jiwa ilahi, tetapi kamu berani menyerang murid penegak hukumku. Zhang Lun memarahi dengan marah, biarkan dia pergi padaku, kalau tidak. Jika tidak, Tan Yun berkata dengan ringan. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Zhang Lun sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seekor semut dengan alam roh tingkat tertinggi akan berani melakukan sesuatu kepada dua saudara juniornya. Mendengar ini, Tan Yun melirik Zhang Lun dengan dingin, dan segera menatap murid penegak hukum itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, dari saat kamu ingin membunuhku, kamu harus mengerti bahwa hanya ada satu tujuan untukmu, yaitu mati. Ledakan. Tan Yun tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Tidak. Murid itu berteriak dan kepalanya pecah seperti semangka. Alasan mengapa Tan Yun berani membunuh orang di Fangcheng secara alami karena dia adalah putra suci. Menurut aturan klan, selain putra suci yang dapat membunuh ketika diancam, ada juga murid penegak hukum dalam penegakan hukum yang juga dapat membunuh. Selain itu, murid suci lainnya, selama mereka tidak membahayakan kehidupan pihak lain, mereka dapat bertarung secara pribadi. Tidak melanggar aturan. Desir-desir. Saudara Zhang, selamatkan aku. 3 jiwa menjerit dan terbang keluar dari kepala yang patah, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketiga jiwa itu dikalahkan oleh roh yang kuat. Orang ini sudah mati. Kamu berani membunuh murid penegak hukumku, ini adalah kejahatan besar. Ben guntur cakar. Zhang Lun meraung marah dan melambaikan tangan kanannya pada Tan Yun. Dalam sekejap, cakar raksasa berubah dari kekuatan guntur di kehampaan, membawa kekuatan guntur, meraihnya ke Tan Yun. Dia begitu angkuh sehingga dia dapat dengan mudah melenyapkan murid arogan dari perbuatan berjasa di depannya dengan serangkaian cakar guntur. Namun, adegan berikutnya membuatnya takut. Setelah menemukan bahwa cakar gunturnya, yang mampu menghancurkan harta karun kelas menengah, menyelimuti Tan Yun, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar dan runtuh. Kamu hanya tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, mengapa kamu begitu kuat? Jeritan Zhang Lun tiba-tiba berhenti, dan dia merasakan bayangan ungu di depannya, tetapi Tan Yun yang muncul di depannya, memegang lehernya dengan satu tangan. Tan Yun menatap Zhang Lun dengan main-main, menurut aturan, tidak seorang pun kecuali raja yang berhak mengeksekusi putra suci. Kalian bertiga tidak hanya memprovokasi Ben Shengxi, tetapi juga ingin membunuh Ben Shengxi. Di depan umum, menurut aturan, Anda harus disalahkan. Mendengar ini, Zhang Lun membuka matanya lebar-lebar, matanya panik dan berkata, putra suci mana kamu? Apakah anak suci ini perlu memberitahumu? Tan Yun berkata dengan ringan. Di mata panik ratusan murid Ji Umai yang menyaksikan, kelima jari itu tiba-tiba mengeluarkan tenaga, kaca. Leher Zhang Lun terjepit. Ketika 5 jiwa Zhang Lun hendak keluar dari kepalanya, bang. Tan Yun meledakkan kepalanya dengan kepalan tangan kirinya, menyebabkan kelima jiwa itu terbang menjadi abu dan musnah sebelum mereka keluar. Berdebar, mayat tanpa kepala itu jatuh lemas di genangan darah. Pompa, dengan jentikan lengan kiri Tan Yun, secercah kekuatan spiritual keemasan menembus kehampaan dan meledak ke arah para murid penegak hukum yang ketakutan di bawah gerbang kota. Ledakan, meluangkan, permohonan belas kasihan terputus tiba-tiba, kabut darah terisi, tulang-tulang pecah, dan kepala murid itu meledak, dan jiwa dan rohnya mati. Pada saat ini, ada ratusan murid 9 saluran yang menonton, dan tingkat kultivasi tertinggi hanya tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Semua orang menatap Tan Yun yang tegas, dan mata mereka menjelaskan apa yang dimaksud dengan syok dan panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan begitu mudah dimusnahkan dengan tingkat pertama dari kultivasi alam jiwa ilahi, 2 murid penegak hukum dari tingkat 3 alam jiwa ilahi dan 1 alam jiwa ilahi tingkat 5. Bab 692 tak tahu malu. Tan Yun melirik ratusan murid yang menjadi penonton, dan berkata dengan ringan, berikan semuanya kepada orang suci ini. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun menendang mayat Zhang Lun di depannya dengan satu tendangan, dan menghancurkannya di depan semua orang. Tan Shengxi, kamu sangat bergengsi, bagaimana kalau kamu mencerahkanku? Tiba-tiba, di belakang murid itu, ada suara wanita yang dingin. Para penonton melihat ke belakang, tetapi melihat seorang wanita langsing dan ramping dengan rok hijau mendekat, matanya yang dingin menatap Tan Yun. Kata, penegakan hukum, yang disulam di dada wanita itu cukup menarik perhatian. Lihat, semuanya, Fan King yang ada di sini.
Kali ini ada pertunjukan yang bagus. Iya, meskipun Fan King dan Zhang Lun keduanya berada di tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, tapi aku tahu bahwa ketika dia masih tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, dia mampu membunuh murid-murid dari alam jiwa ilahi, tingkat kelima. Sekarang kekuatannya sebanding dengan alam jiwa ilahi. 6 kali lipat. Iya, selain itu, identitasnya sangat mulia. Dia adalah Zhao Wansha, putra penegak hukum. Petik 2. Ketika para murid berdiskusi, mereka tanpa sadar memberi Fan King cara untuk membuka terowongan humanoid yang mengarah ke Tan Yun. Fan King mengabaikan semua orang. Dia berjalan melewati kerumunan dengan mata dingin dan berhenti 10 kaki dari Tan Yun. Saya mendengar bahwa Tan Zhengzi adalah yang pertama di pintu luar, dalam, dan abadi. Hari ini, Fan King ingin belajar tentang trik brilian Tan Zhengzi. Tolong beritahu saya. Fan Qingyu membalik tangannya, dan pedang terbang seputih salju muncul di tangan kanannya. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa Fan King ingin membalas 3 murid penegak hukum yang mati. Ingin aku bertarung satu sama lain, apakah kamu layak? Tan Yun memandang Fan King, dia tersenyum. Itu adalah tampilan idiot, senyum yang sangat menghina, seperti tamparan yang tak terlihat di wajah. Fan King yang bangga memiliki wajah yang sama. Mengabaikan Fan King, Tan Yun melihat ke belakang dan membungkuk ke arah Sen Suzhen dan berkata, "Penatua Tai, ayo masuk ke kota." Iya, Sen Suzhen melirik Tan Yun dengan setuju, dan berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Alasan menyetujuinya karena Tan Yun hanya membunuh mereka bertiga. Dia sangat puas. Ketika Sen Suzhen adalah pemimpin organisasi pembunuh, tangannya berlumuran darah banyak orang, dan dia mengembangkan sikap berdarah dinginnya terhadap musuh. Jika bukan karena dia menjadi tetua yang berjasa, dia pasti sudah membunuh 3 murid penegak hukum. Tapi dia tahu itu tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah kontes antar murid. Jika dia campur tangan dan menyebarkannya, dia akan menindas yang kecil. Kehormatannya kecil, dan wajah yang kehilangan jasanya adalah yang besar. Pada saat ini, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Huang Fuyu mengikuti dengan cermat. Kakak ipar itu luar biasa. Sue Zian tertawa dan berjalan melewati Tan Yun. Ketika Tan Yun berjalan menuju gerbang kota, Fan King mencibir di belakangnya, "Tan Yaozong, jangan berpura-pura meremehkanku, untuk menyembunyikan ketakutanmu saat menghadapiku. Jika kamu masih seorang pria, berhentilah untukku." Tan Yun berhenti, dan ada sedikit rasa dingin di matanya, perlahan melihat ke belakang ke arah Fan King. Fan King menunjuk Tan Yun dengan pedang, dan berkata dengan jijik, "Tan Yanzong, aku akan memberimu 10 gerakan, kamu berani bertarung." 10 pukulan. Tan Yun mengerutkan kening, dan kemudian perlahan mengulurkan jari dan menggoyangkannya ke Fan King. Fan King berkata dengan ekspresi serius, "Kamu ingin aku membuatkanmu 100 gerakan, tidak apa-apa. Biarkan aku 100 trik." "Haha idiot." Tan Yun mencibir dan berkata dengan ringan, "Dalam satu trik, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku kalah." Begitu pernyataan ini keluar, para hadirin menjadi gempar, dan ratusan murid yang menyaksikan tertawa dan berkata, "Haha, Fan King memiliki kekuatan tantangan lompatan, pembangkit tenaga 6 lapis di alam jiwa ilahi, dan Tan Yun bahkan mengatakan tanpa malu bahwa dia mengalahkan Fan King dalam satu gerakan. Hahaha, apa aku salah?" Tan Yun terlalu percaya diri. Dia ingin mengalahkan Fan King hanya dengan satu gerakan, yang benar-benar menertawakanku. Petik 2. Tan Yun mengabaikan diskusi para murid, dia menatap Fan King, yang ekspresinya sangat memalukan. Fan King gemetar karena marah, dan dia dihina secara terbuka oleh Tan Yun. "Tan Yun, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku harus membuatmu membayar harga yang menyakitkan." Fan Qingyin menggertakkan giginya, gelombang kekuatan spasial menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menelan Tan Yun. Segera setelah itu, dia memutar lengannya, membawa layar pedang yang indah, berubah menjadi bayangan hantu dalam kekuatan ruang, dan mencekik ke arah Tan Yun dengan pedang di udara. "Tan Yun, kali ini kamu akan mati atau terluka." Seorang murid yang melihat sepertinya tiba-tiba terjepit di tenggorokannya, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Namun, setelah Tan Yun melakukan langkah suci, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan penonton. Terjebak. Pada saat berikutnya, di mata semua orang dengan tidak percaya, Tan Yun langsung muncul di sebelah kiri Fan King di udara rendah,
mengangkat lengan kanannya, dan membanting telapak tangan kanannya ke wajah Fan King. Apa? Dengan teriakan, Fan King berbalik di udara dan membantingnya sejauh 30 kaki. Seluruh pipi kanannya mengejang, sama sekali tidak bisa dikenali, dan seluruh kepalanya bengkak seperti kepala babi. Dia menatap Tan Yun dengan marah dan ngeri, dengan jantung berdebar. Karena bakatnya, dia tidak menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Malu di wajah, Tan Yun melirik Fan King dengan jijik, dan kemudian, bersama Shen Suzhen, berjalan ke kota. Pada saat ini, murid Jiumei yang sedang menonton, melihat wajah Tan Yun berubah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dan membunuh mereka dan tidak percaya, Tan Yun, yang berada di tahap pertama jiwa, bisa mengalahkan Fan King dengan mudah. Pada saat yang sama, para murid tampaknya memikirkan sesuatu, dan terbang ke gerbang kota dengan mata muram. Mereka ingin memberitahu berita tentang masuknya Tan Yun ke Fangcheng. Tan Yun, tunggu aku. Fan King menjerit, lalu melakukan tendangan voli ke kota. Melihat para murid Jiumei yang terbang di sekitar kota Chaofang, Shen Suzhen mengangkat alisnya, tetapi dia tidak khawatir tentang Tan Yun sama sekali. Karena dia tahu bahwa Tan Yun dilindungi oleh kera. Dia memandang Tan Yun dan berkata, Penatua kedua dan saya akan menemukan layanan yang dibuat khusus di toko. Anda dapat membeli ramuan dan berkumpul di luar gerbang kota setelah 1 jam. Para murid patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying sedang mencari toko yang menjual eliksir. Saudara Tan, saya dibesarkan di gerbang suci sejak saya masih kecil. Saya tahu ada toko di Fangcheng bernama Eliksir Sengge. Ramuan dan ramuan yang dijual di Fangcheng adalah yang paling lengkap. Huang Fuyu menjelaskan, jika tidak ada eliksir yang kamu butuhkan, aku khawatir akan sulit ditemukan di gerbang suci. Namun, pavilion ini didirikan oleh Dan Fast Cell, haruskah kita pergi? Venapil. Tan Yunjian mengangkat alisnya, mereka membuka pintu untuk berbisnis, mengapa kita tidak pergi? Kemudian Huang Fuyu melakukan tendangan voli di langit bersama Tan Yun dan yang lainnya. Setelah terbang ribuan mil ke utara, dia menembak jatuh di depan pavilion suci eliksir setinggi 300 meter. Tan Yun dan yang lainnya merasa bahwa gelombang kesadaran spiritual melonjak dari segala arah. Ayo, kunci dirimu. Seseorang membuat masalah untuk kita. Mu Mengxi berkata dengan cemas. Bab 693 Kemarahan Mengamuk. Tan Yun memandang ke samping ke arah Mu Meng dan tersenyum, itu hanya sekelompok anjing, jangan pedulikan mereka. Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang memasuki lobi di lantai pertama pavilion Eliksir Sein. Melihat pelanggan menggurui, pada saat ini, di lobi di lantai pertama, seorang murid laki-laki yang mengenakan setelan pil dengan alam jiwa ilahi 5 lapis ingin menyambutnya. Ketika dia melihat 6 murid berjasa Tan Yun, dia melambaikan tangannya seperti lalat. Apapun di pavilion Sein kedokteran roh kami tidak akan dijual kepada pengkhianat dan mai kami, kamu keluar dari sini. Siapa pengkhianat Venapilmu? Sue Zian memasukkan pinggang kecilnya dan memarahi, Venapil adalah Venapil, dan garis pahala adalah garis pahala. Tolong bersihkan mulutmu untuk wanita tua itu. Cek-cek, gadis kecil itu cukup galak. Murid itu memandang Sue Zian dengan juling, dan setelah mengolok-oloknya, dia tiba-tiba menatap Tan Yun dan berteriak, terutama kamu, pergi dari sini. Mencari kematian. Tuoba Yingying melintas, menepuk dada murid laki-laki itu dengan tangan kanannya yang lembut dan tanpa tulang. Semut kelas 1 di alam jiwa ilahi berani melakukan sesuatu padaku. Aku pikir kamu tidak sabar. Murid itu menyeringai lagi, dan memukul tinju kirinya. Ledakan. Ketika telapak tangan dan pukulan bertemu, badai kekuatan spiritual menyebar, membuat seluruh bangunan bergetar. Ah! Tanganku. Dalam teriakan muridnya seperti babi, dia merasakan kekuatan yang tak terjangkau. Setelah menuangkan kekepalan di sepanjang wajah kepalan tangan, tulang-tulang dari 5 jari hancur setiap inci. Menusuk. Dia melangkah mundur beberapa kaki, wajahnya terpelintir. Tidak ada trauma pada tangan kanannya, tetapi tangan itu menggantung dengan lembut, dan tulang-tulang di seluruh telapak tangan kanannya telah patah. Melihat kembali ke Tuoba Meng, dia hanya mundur 3 langkah dan berdiri teguh. Tuan, seseorang menyebabkan masalah di pavilion Sein pengobatan roh kita. Teriak murid itu. Siapa yang berani menjadi liar di pavilion suciku? Dengan suara penuh, seorang tetua Hu yang berusia sekitar 60 tahun,
melintas dari tangga menuju lantai atas, dan muncul di lobi di lantai pertama. Di belakangnya, 3 murid dari inti 4 tingkat dari alam jiwa ilahi mengikuti. Nama orang ini adalah Gongsun Sen, dan dia memiliki kultivasi tingkat ke-7 di alam jiwa ilahi. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia dapat dilihat sebagai pelayan dari Saint Pavilion Elixir, dan dia dapat melihat bahwa dia memiliki banyak latar belakang. Setelah melihat Tan Yun, Gongsun Sen, yang awalnya pembunuh, melihat kelicikan di matanya yang berlumpur, dan dia kembali normal. Dia menatap muridnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Wang, ada apa? Siapa yang menyakitimu?" Wang Liu mengulurkan tangan kirinya, menunjuk Tuoba Yingying, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Tuan yang bertanggung jawab, itu adalah tangannya yang dia lakukan pada muridnya." Gongsun Sen memandang Tuoba Yingying, "Mengapa kamu menyakiti orang?" Tuoba Yingying berkata dengan kosong, "Kamu membuka pintu untuk berbisnis. Para pengunjung adalah tamu, tetapi dia menghina kita. Aku akan memarahimu apa yang salah." Wang Liu berkata dengan kejam, "Aku berkata, jika kamu tidak melakukan bisnismu, kamu terjebak." Lancang. Gongsun Sen menamparkan Wang Liu dengan tamparan di wajahnya, dan menatap Venus. "Tuan Guan, bagaimana Anda mengalahkan murid itu?" Wang Liu berdiri kosong di tempat, tidak tahu kenapa. "Barang-barang sialan." Gongsun Sen dengan tajam menunjuk Wang Liu, "Meskipun dan Vessel dan Meritorious Vein saya mengadakan pesta, Spirit Medicine Sengge kami melakukan bisnis semua murid dari Sengmen Ten Vein, bagaimana Anda bisa menjual pelanggan? Bagaimana dengan Anda?" Tuan Guan menenangkan amarahnya, "Muridnya salah, muridnya salah." Wang Liu ketakutan. "Salah? Jangan minta maaf kepada pelanggan." Gongsun Sen meraung. Para murid patuh. Wang Liu bergegas ke Tan Yun dan 6 orang, membungkuk dan berkata, "Saya salah sekarang, dan Anda orang dewasa punya banyak." Tan Yun diam-diam bertanya, "Yingying menyakiti murid Pavilion Saint pengobatan roh, tetapi benda tua ini memperlakukanku seperti tamu. Trik apa yang dia mainkan?" Gongsun Sen tersenyum dan memeluk Tan Yun dan berkata, "Ternyata Tan Sengzi yang datang ke sini, tidak sopan dan tidak sopan. Aku ingin tahu apa yang kamu beli." Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ben Sengzi ingin membeli anggrek ungu jantung majemuk berusia 2.300 tahun. 3 rumput Singsuengsuan berusia 2.000 tahun, 5 Ganoderma lucidum api hijau berusia 1.800 tahun, 10 rumput suci pertumbuhan jiwa berusia 1.200 tahun, dan 30 tanaman pembentuk darah berusia 900 tahun bunga hati. Aku ingin tahu apakah pavilionmu memilikinya." Setelah mendengar ini, Gongsun Sen tertawa dan berkata, "Meskipun sebagian besar ramuan yang disebutkan oleh Tan Sengzi sangat langka, pavilion ini masih bisa mengeluarkannya." Tan Sengzi tunggu sebentar, lelaki tua itu akan pergi dan mengambilnya. Gongsun Sen tertawa dan meminta Wang Liu untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian, dia meminta seorang murid dari alam jiwa ilahi untuk menemani Tan Yun, dan dia memimpin kedua murid itu ke 6 ruang rahasia di lantai. "Tuan, apakah kita benar-benar menjual ramuan lain-lain ini kepada Tan Yun?" tanya kedua murid itu. "Tentu saja tidak." Gongsun Sen diam-diam berkata, "Dia tidak akan pergi. Kemana ada jalan ke surga, dan dia tidak punya cara untuk menerobos masuk. Hari ini, saya yang bertanggung jawab, saya harus memperbaikinya untuk paman, dan biarkan dia terkelupas jika dia tidak mati. Pergi dan ambilkan obat mujarab yang ingin dibeli Tan Yun kepada band manajer. Band manajer punya pengaturannya sendiri." Paman di mulut Gongsun Sen bukanlah orang lain, tetapi ketua dari Pil Suci, Gongsun Yangchun. Kedua murid meninggalkan ruang rahasia setelah menerima pesanan. Pada saat yang sama, di sebuah pavilion di pusat Fangcheng, putra penegak hukum berjubah penegak hukum, Zhao Wansha, memandang Fan King yang menangis di depannya, wajahnya memerah dan berkata, "King Er, siapa yang menyakitimu seperti ini? Katakan padaku, aku harus membunuhnya." "Wow!" Fan King melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Wansha dan tersedak. Tan Yun membunuh 3 junior yang menjaga gerbang kota dengan kekuatan pertama dari Soul Realm. "Aku ingin membalas ketiga junior, tapi tidak pernah pikirku, bukan lawannya. Sayang jangan menangis." Zhao Wansha dari alam jiwa ilahi berunsur 8, dengan tatapan garang, "Tan Yun, kamu berani menyakiti wanitaku, hari ini kamu tidak ingin meninggalkan Fang Cheng hidup-hidup." 1 jam kemudian, Pavilion Saint Elixir. "Tan Sengzi, biarkan kamu menunggu lama."
Ramuan yang ingin kamu beli semuanya ada di sini. Gong Sun Sen meminta maaf, memegang bejana berisi eliksir warna-warni, dan mendatangi Tan Yun, lihat, ini eliksir yang ingin kamu beli. Tan Yun mengambil peralatan dan dengan hati-hati mengamati semua ramuan, dan menemukan bahwa tidak peduli kuantitas, atribut, atau tahun itu benar. Mungkinkah aku banyak berpikir? Tan Yun berpikir diam-diam, dan kemudian berkata, Gong Sun yang bertanggung jawab, berapa banyak batu roh yang ada? Gong Sun Sen tersenyum dan berkata, apakah itu pil atau obat mujarab yang kami jual di sini? Semuanya ditandai dengan jelas. Jumlah total ramuan ini adalah 263,2 juta batu roh tingkat menengah, dan 3,2 juta batu roh tingkat menengah dimusnahkan. Tan Sengsi, Anda dapat membayar 260 juta yuan. Mendengar ini, Tan Yun mengeluarkan 2 juta batu roh tingkat tinggi dan 60 juta batu roh tingkat menengah dari cincin Qiankun. Ini semua adalah piala yang diperoleh Tan Yun setelah dia membunuh murid-murid Istana Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi selama persidangan medan perang para dewa. Tan Yun memberi Sen Subing batu roh terbaik di antara rampasan, dan sekarang tidak banyak yang tersisa padanya kecuali batu roh yang digunakan untuk membeli obat roh. Gong Sun Sen mengumpulkan batu roh, dan ketika Tan Yun Zeng hendak pergi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ledakan kemarahan langsung memenuhi dadanya. Di depan matanya, akar dari semua eliksir menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 3 napas, lusinan ramuan, seluruh tubuh menjadi hitam pekat. Racun. Tan Yun mengerti bahwa wadah yang berisi ramuan itu sangat beracun. Terjebak. Tan Yun menghancurkan nadinya ke tanah dengan keras. Dia menatap Gong Sun Sen, matanya yang berbintang menyala karena marah. Kamu orang tua, beraninya kamu mempermainkanku. Tan Yun benar-benar marah. Itu bukan hatinya yang terburu nafsu, tetapi ramuan langka ini, tetapi itu digunakan oleh Namong Yukin untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia telah membayar, tetapi Gong Sun Sen telah menempatkan satu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bab 694, Zan Gong Sun Sen. Tan Yun, kamu berani memarahiku, Tuan yang bertanggung jawab, kamu mencari kematian. Seorang murid dari 4 tingkat Pilfest Cells di alam jiwa ilahi, meraung dan melemparkan tinjunya ke kepala Tan Yun. Pada 2 murid lainnya dari inti 4 tingkat dari alam jiwa ilahi, dalam kemarahan mereka, mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun yang sudah dekat. Bunuh Lao Su. Tinju kanan Tan Yun menghantam murid yang datang dengan tinjunya. Retakan, ledakan. Tinju kanan murid itu mengenai tinju Tan Yun dan pecah berkeping-keping. Tepat ketika tubuhnya terbang 3 kaki ke udara, Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan, menghindari 2 pedang yang dipotong oleh 2 murid lainnya, dan memukul dengan telapak tangan kanan. Tinjunya meledak ke dada muridnya. Tuan, tolong saya. Tubuh murid itu tercabik-cabik dalam ratapan yang tragis. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh tanah dengan kaki kirinya, dan dengan celah ruang di kaki kanannya, dia menyapu kedua murid Danmai yang memegang pedang di sampingnya seperti kilat. Bawa aku pergi. Kedua murid itu menunjukkan cahaya yang ganas, memegang pedang untuk memotong kaki kanan yang ditarik oleh Tan Yun. Bang! Wow! Apa yang menyebabkan kedua murid panik adalah bahwa setelah Tan Yun meledakkan pedang terbang harta karun terbaik dengan 1 kaki, dia dengan keras menghancurkan keduanya di dada. Boom! Boom! Kabut darah terisi dan dagingnya pecah berkeping-keping, dan kedua murid itu langsung hancur berantakan di bawah kaki Tan Yun. Proses Tan Yun menghancurkan tubuh ketiganya selesai dalam sekejap, dan Gong Sun Sen tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tuan, Anda harus membalaskan dendam kami. Tuan yang bertanggung jawab, Tan Yun menipu terlalu banyak, kamu akan membunuhnya. Petik 2. Petik 2. Mereka bertiga memiliki total 12 jiwa, bersembunyi di balik Gong Sun Sen, mengaum pada Tan Yun. Mati semua untuk Lao Su. Api es Hong Meng. Tan Yun, yang terbakar amarah, tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya keluar. Dalam sekejap, nyala es biru muda setinggi 20 kaki, dengan nafas yang membekukan segalanya, menyelimuti Gong Sun Sen. Atribut es yang sangat kuat adalah api sejati. Gong Sun Sen berteriak, dan ketika tubuhnya ditutupi dengan lapisan es biru, Hong Meng Bingyan menelan semua 12 jiwa dari 3 murid. Berikan pada orang tua itu. Gong Sun Sen minum dengan keras, es pecah berkeping-keping, dan dia berlumuran darah karena masalahnya, dan 3 murid di belakangnya, 12 jiwa,
telah menghilang dalam nyala api es yang besar. Pada saat ini, wajah, leher, dan bahkan kulit Gong Sun Sen di seluruh tubuhnya terpisah dari tubuh dengan lapisan es. Sekarang Hongmeng Bingyan Tan Yun telah mencapai peringkat keempat, memiliki kekuatan untuk secara instan menghancurkan senjata sub-daulat kelas menengah. Jika Gong Sun Sen tidak bereaksi dengan cepat, dia akan menghancurkan lapisan es dengan kekuatan spiritual, jika tidak, dia akan berubah menjadi pecahan es yang busuk. Gong Sun Sen benar-benar marah, tetapi dia khawatir Tan Yun akan menunjukkan gambar memori kepada publik setelah kejadian itu, jadi dia tidak hanya tidak mengakui bahwa dia meracuni ramuan itu, tetapi dia menggigit Tan Yun kembali. Dia menunjuk Tuoba Yingying dengan marah, "Tan Yun, Wang Liu dari Paviliun Suci Eliksir saya menghinanya." Dia dengan kejam meninggalkan tangan Wang Liu, tetapi meskipun demikian, lelaki tua itu tidak hanya tidak mengejarnya, tetapi juga meminta Wang Liu meminta maaf. Petik 2. Juga, ketika ramuan itu diberikan kepadamu, itu jelas bagus, dan kamu lulus pemeriksaan, tetapi begitu ramuan itu tiba di tanganmu, kamu diam-diam mengoleskan racun, meracuni ramuan itu, dan memberikan pot hitam ini ke orang tua. Kembali, Tan Yun, kamu tidak datang ke lelaki tua itu untuk membeli ramuan sama sekali, tetapi dengan sengaja mencari sesuatu. Kamu bajingan, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai paviliun suci ramuan, jadi pengganggu. Setelah Gong Sun Sen berbicara dengan marah, dia membalikkan tangannya, dan token itu muncul di tangannya. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari token dan melesat ke alur di bagian atas lobi di lantai pertama. Tiba-tiba, gerbang paviliun dilarang dibuka, dan gerbang ditutup tiba-tiba, dan ruang di dalam paviliun menyebar dengan kecepatan cahaya. Pada saat ini, dari luar, ukuran paviliun suci eliksir tetap tidak berubah, tetapi ruang internal menjadi lebih besar. Sejak Tan Yun memasuki paviliun suci eliksir, dia telah menemukan bahwa paviliun suci adalah senjata ajaib dengan kualitas terbaik. Pada saat ini, Gong Sun Sen jelas-jelas menutup pintu dan memukuli anjing itu. Tan Yun, dan kamu bayi kecil. Gong Sun Sen menyeringai dan berkata, saya pikir Anda bersalah memakan hati beruang dan macan tutul. Anda berani membuat masalah dengan lelaki tua itu, bahkan jika Anda adalah Tan Yun, Mu Mengqi dan Huang Fuyu. Putra suci, wanita suci, Anda akan melakukannya, juga dihukum oleh orang tua hari ini. Menghadapi ancaman Gong Sun Sen, Mu Meng mengoceh, kamu orang tua yang tak tahu malu. Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying juga memandang Gong Sun Sen dengan membunuh. Tetapi mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa Tan Yun memiliki kera iblis. Tan Yun menatap Gong Sun Sen dan berkata dengan muram, tutup pintunya dan pukul anjingnya. Itu yang aku inginkan. Semangat juang Tan Yun begitu tinggi sehingga dia tidak akan bisa mengatasi kebenciannya jika dia tidak membunuh Gong Sun Sen sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk memverifikasi kemampuannya untuk melompati tantangan sekarang. Meng, kamu mundur, aku akan berurusan dengannya. Tan Yun berkata, Mu Meng menggumamkan 5 orang, satu demi satu mundur ribuan kaki. Hahaha, benar, orang tua itu akan menutup pintu dan memukuli kalian anak-anak anjing. Dengan seringai-menyeringai, Gong Sun Sen naik ke udara, membalik tangan kanannya, dan pedang emas berkilauan keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Tubuh tuanya bergetar, dan cahaya pedang emas sepanjang 100 meter tiba-tiba mekar, dengan retakan padat di ruang angkasa, itu menabrak Tan Yun. Tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual keemasan pucat, dan alam semesta dikelilingi oleh kilatan cahaya ungu. Pedang ungu dari senjata tertinggi keluar dari udara tipis dari tangan kanannya dan menebas ke atas dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin menguji terlebih dahulu kekuatan Gong Sun Sen. Kapan? Saat pedang panjang menebas pedang besar dengan kekuatan, tiba-tiba, kekuatan besar datang dari pedang besar, dan mulut harimau di tangan kanan Tan Yun meledak seketika, menumpahkan jejak darah. Ledakan. Kekuatan besar itu mengalir ke tubuh Tan Yun dari atas ke bawah, dan Tan Yun membanting lututnya ke tanah. Hahaha, beraninya kamu bersikap liar di depan orang tua dengan kemampuan ini. Gong Sun Sen menekan Tan Yun dengan pisau, aku tidak bisa menahan diri. Mata Dewa Hongmeng. Melihat Gong Sun Sen yang menang, Tan Yun berlutut di tanah, dengan jiwa yang sebanding dengan lapisan ketujuh dari alam jiwa ilahi, menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan tiba-tiba melesat keluar dari mata berbintang yang dalam. Berkenaan Degen teropong. Tidak baik.
Kepala Gong Sun Sen pusing, dan dia ngeri. Dia tetap terjaga, buru-buru menutup matanya untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menarik diri. Tan Yun sekuat singa, berubah menjadi bayangan ungu, dan melipat ke arah leher Gong Sun Sen. Pompa, meskipun Gong Sun Sen lolos dari nasib buruk karena dipenggal kepalanya, dia meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di lehernya. Kamu bajingan kecil, jika bukan kecerobohan orang tua itu, jika tidak, bagaimana kamu bisa menyakiti orang tua itu? Gong Sun Sen muncul 300 meter dari Tan Yun, menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual, dan meraung. Tan Yun, cepat gunakan formasi pedang. Pada saat ini, Zhong Wuxiao berkata dengan ekspresi cemas. Untuk menghadapinya, mengapa kamu membutuhkan formasi pedang? Mata Tan Yun suram, bibirnya bergerak diam-diam, auranya naik terus. Bab 695 bergulir dengan kekerasan. Divine Soul Realm 1 lapisan. Triple layer, dengan cepat menembus lapisan ke-6, dan tidak berhenti sampai Divine Soul Realm 7 layers. Napas yang kuat, latihan apa yang telah kamu kembangkan? Gong Sun Sen seperti musuh besar. Dan Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Sue Zian memandang Tan Yun dengan bingung. Mereka belum pernah melihat Tan Yun, dan mereka telah melakukan ilmu pedang apapun kecuali formasi pedang. Tuoba Yingying melihat ekspresi Zhong Wuxiao dan Mu Mengging di matanya, dan memuja, dua saudara ipar, apa yang sekarang ditampilkan kakakku adalah seni pedang Hongmeng. Mendengar ini, Zhong Wuxiao, Mu Menggu, Sue Zian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan penuh harap. Keempat gadis itu tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, mereka sangat menantikan seni pedang Tan Yun. Baru saja, Tuoba Yingying memberitahu Zhong Wuxiao dan Mu Mengging bahwa Tan Yun akan melakukan kata-kata seni pedang Excalibur Hongmeng. Suaranya sangat rendah sehingga Gong Sun Sen tidak mendengarnya. Wah, lelaki tua itu benar-benar tidak percaya padaku. Kamu bisa mengalahkan lelaki tua itu dengan jiwa yang kuat. Gong Sun Sen meraung dan memutuskan untuk terlebih dahulu. Gong Sun Sen melayang di udara pada ketinggian ribuan kaki, dan kekuatan emas yang mengepul melonjak keluar dari tubuhnya, dengan liar mengalir ke sub pedang logam tertinggi di tangannya. Seni pedang Jin Yuanba. Gong Sun Sen melangkah ke dalam kehampaan, memegang pisau di tangan kanannya, dan menggambar serangkaian bekas pisau misterius di kehampaan. Kecepatan pedang menari sangat cepat, dan kekuatan emas dari sinar pedang puluhan kaki dengan cepat terkondensasi di atas kepalanya. Saat bernafas, ratusan lampu pedang berubah menjadi bola lampu pedang dengan diameter 300 kaki. Bola cahaya pedang, seperti putaran kekuatan emas, dan putaran bulan emas yang cemerlang, memancarkan napas sesak napas kekerasan-kekerasan. Seni pedang Jin Yuanba matahari dan bulan hancur. Gong Sun Sen mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba, bola cahaya pedang di atas kepalanya pecah berkeping-keping ketika Tan Yun turun dengan kasar. Cahaya pedang, yang panjangnya 300 meter, membawa kekosongan yang runtuh menuju Tan Yun. Tan Yun menelan ludah. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara. Dengan postur anggun dalam kehampaan, dia mengayunkan 5 pedang. Tiba-tiba, sinar pedang emas dengan panjang hanya 10 kaki, sinar pedang kekuatan kayu, sinar pedang kekuatan air, sinar pedang kekuatan api, dan sinar pedang kekuatan tanah muncul di kehampaan. Dalam sekejap, 5 elemen bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 100 meter, dan menuju ke cahaya pedang kekuatan emas yang telah dihancurkan. Ledakan. Boom! Ketika cahaya pedang 5 elemen dan cahaya pedang emas 300 zang bertabrakan, mereka membuat suara keras dan memekakkan telinga. Sekelompok badai energi menyebar dengan cepat di daerah sekitarnya. Dalam penyebarannya, retakan spasial sepanjang 1000 meter tertutup. Lobi lantai. Boom, boom. Di bawah sisa gengsi yang kuat itu, meja, kursi, dan konter di lobi berubah menjadi bubuk yang berserakan. Benda tua ini layak menjadi tingkat ke-7 dari alam. Jiwa ilahi. Murid Tan Yun menyusut, tetapi melihat cahaya pedang 5 elemen, menghadap cahaya pedang emas setinggi 300 kaki, itu langsung runtuh. Pada saat ini, 300 zang seperti cahaya pedang yang besar, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti jaring laba-laba. Pada pemikiran Gong Sun Sen, cahaya pedang yang retak tergantung di atas kepala Tan Yun seperti pedang terbang. Dia terkejut. Menurutnya,
Satu-satunya pedang Tan Yun sudah cukup untuk dengan mudah membunuh pembudidaya lapisan ke-6 dari alam jiwa ilahi. Selain Sok, dia tidak takut, dia sombong bahwa dia memiliki pukulan terkuat, bahkan untuk murid alam jiwa ke-7, sulit untuk ditanggung, apalagi Tan Yun dari alam pertama. Hahaha. Gong Sun Sen berteriak, anak Tan Yun, saya melihat bagaimana Anda menolak kali ini. Suara Gong Sun Sen berhenti tiba-tiba, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa. Tan Yun, kamu sebenarnya apa? Apa maksudmu? Barang lama. Tan Yun memegang pedangnya dan menatap Gong Sun Sen. Zhong Wu Xiao, Mu Menggu, Sue Zian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan mata terbelalak. Pada saat ini, selain Tuo Bai Yingying, semua orang tidak percaya, tetapi mereka melihat bahwa kekuatan 7 atribut keluar dari tubuh Tan Yun, berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Selain kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, ada juga kekuatan angin dan kekuatan guntur yang mendominasi dan cepat. Tan Yun mengolah seni pedang Excalibur Hongmeng, dibagi menjadi 4 kekuatan magis pengetahuan. Pertama, 5 elemen dihancurkan, kekuatan magis yang ditampilkan oleh kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah. Yang kedua, Seven Vein Lore, kekuatan magis yang ditampilkan oleh 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Ketiga, membunuh dewa dengan 9 saluran, dalam ruang dan waktu independen yang mengintegrasikan ruang dan waktu. 7 saluran tersembunyi dalam ruang dan waktu pada saat yang sama, menciptakan kekuatan magis yang menakutkan. Yang keempat adalah kekuatan supernatural tertinggi, Hongmeng membunuh para dewa. Dan pada saat ini, apa yang akan digunakan Tan Yun adalah kekuatan magis kedua dari seni pedang Excalibur Hongmeng, pengetahuan 7 Vena. Beberapa tahun yang lalu, ketika Tan Yun menyempurnakan Fei Jian Xiaozi dengan 11 atribut pada saat yang sama, dia sudah bisa menggunakan teknik pembunuhan ilahi Hongmeng. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakannya sepanjang waktu. Kekuatan tantangan lompatan kataknya akan menjadi lebih kuat saat wilayahnya naik. Di antara musuh yang saat ini dihadapi, hanya Gong Sun Sen di depannya yang memenuhi syarat untuk membiarkan dirinya mengambil tindakan. Karena itu, dia hanya tampil hari ini. Pada saat ini, Gong Sun Sen merasa bahwa situasinya tidak baik dan berteriak dengan keras, bunuh. Tiba-tiba, cahaya pedang emas 300 zang yang ditutupi dengan jaring laba-laba menghantam Tan Yun dengan keras. 7 pulsa pengetahuan. Dalam pikiran Tan Yun, ketujuh kekuatan atribut yang berputar-putar di sekujur tubuhnya dituangkan ke dalam pedang terbang ungu di tangannya. Menusuk. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, mencibir, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan menebas pedang ke dalam kekosongan. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang sangat cepat sehingga menyebabkan dampak visual pada orang-orang, seolah-olah itu sangat lambat. Merayu. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan seluruh paviliun mendengar lolongan hantu dan serigala. Dalam sekejap, cahaya pedang 7 urat sepanjang 100 meter yang berisi kekuatan angin dan guntur meledak dari pedang terbang. Tiba-tiba, radius Tan Yun berada 1000 kaki di kehampaan, retak seperti keramik. Memanggil. Ledakan. Kemudian, 7 sinar pedang bercahaya bertabrakan dengan sinar pedang emas 300 zang, dan dalam memekakan telinga, sinar pedang emas runtuh tak terlihat. Hai. Meskipun cahaya pedang 7 Vena benar-benar runtuh, itu berubah menjadi bilah yang hancur, dengan jejak retakan ruang hitam pekat, dan menembak ke arah Gong Sun Sen yang ketakutan. Ah, tidak. Anak buah Tan Sengzi memang penyanyang. Gong Sun Sen berteriak ngeri. Saat dia menghindar di udara, potongan-potongan balok pedang yang hancur, dengan semburan darah, melewati Gong Sun Sen. Ledakan. Gong Sun Sen yang berdarah jatuh dari kehampaan dan menabrak tanah dengan keras, memuntahkan darah. Bab 696 memecat Paviliun Sein. Wow, Tan Yun mengambil langkah lembut dan melintasi jarak ribuan kaki. Dia muncul di depan Gong Sun Sen dengan pedang, tatapan menghina mengandung temperamen sengit. Orang tua, Anda hanya memiliki kemampuan ini dan berani menutup pintu. Melawan saya, Tan Yun. Gong Sun Sen gemetar dan menatap Tan Yun memohon, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh aku. Tan Yun berlutut, meludahi wajah Gong Sun Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tahu, kamu sudah menjadi kejahatan besar hanya dengan menutup pintu untuk mengeksekusi Ben Sengzi secara diam-diam. Tan Sengzi,
Kamu salah paham, kamu benar-benar salah paham. Gong Sun Sen berkata dengan gemetar, aku hanya ingin membuatmu kehabisan nafas, dan aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku lumpuh olehmu. Tan Yun melambaikan tangannya dan menamparkan hidung dan telinga Gong Sun Sen. Pak Tua, sekarang ambil Lao Su untuk mendapatkan eliksir. Jika eliksir yang ingin saya beli hilang, Lao Su berkata jika Anda melakukannya, saya akan mencukur Anda hidup-hidup hari ini. Tan Sengsi tenang, masih ada obat mujarab, aku akan membawamu untuk mendapatkannya. Gong Sun Sen menahan rasa sakit dan bangkit dan berjalan ke atas bersama Tan Yun. Mu Mengqi diikuti 5 orang. Setelah tiba di lantai 6, Gong Sun Sen membuka kompartemen rahasia, yang berisi sesuatu yang lain. Apa yang menarik perhatian Anda adalah hamparan taman obat yang luas, di mana terdapat bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya, rumput liar, dan ramuan kelas atas. Hehe, semuanya bagus. Mata Tan Yun penuh dengan warna hijau samar, dan dia berkata kepada Mu Meng di belakangnya, jangan sopan, berikan dia semua ramuan ini. Hihi kakak ipar yang baik. Sue Zian mengeluarkan tas eliksir dari Qian Kun Ring dan dengan bersemangat memimpin dalam mengumpulkannya di taman eliksir. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, mengikuti dengan cermat. Engah. Gong Sun Sen sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dan buru-buru berlutut di depan Tan Yun, berteriak, Tan Sengsi, kamu tidak bisa, ini benar-benar tidak mungkin. Ramuan tingkat tinggi ini semuanya adalah pembuluh darah suci tingkat tinggi, biarkan aku mengolahnya. Banyak ramuan di dalamnya adalah kepala Gong Sun, jika kamu mengambilnya, ini akan menyodok keranjang besar. Aku mohon, Tan Sengsi, jangan mengambilnya, biarkan mereka berhenti. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Gong Sun Sen. Dia juga memasuki kebun obat dan mengumpulkan semua eliksir untuk menyempurnakan Fuxin Zundan terbaik dan mengemasnya ke dalam tas eliksir. Dalam setengah jam berikutnya, Gong Sun Sen menyaksikan obat roh dijarah, dan ususnya menyesal. Jika dia diberi pilihan lain, dia pasti tidak akan merepotkan Tan Yun. Saya baik-baik saja sekarang, saya tidak bisa mencuri beras sendiri. Namun, Gong Sun Sen sangat marah sehingga dia muntah darah belum juga datang. Saya melihat Tan Yun berkata kepada Sue Zian dan kelima orang itu, tanah di sini mengandung 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah yang sangat kaya. Singkirkan juga tanahnya. Kemudian, kelima orang itu mengambil waktu sejenak untuk menampilkan foto udara, mengisi tanah dengan 10 cincin alam semesta. Bibi, apa yang kamu lakukan? Gong Sun Sen berteriak dengan suara serak, ambil saja ramuannya, bagaimana kamu bisa mengambil tanahnya? Apa yang diambil tanahnya? Dengan senyum iblis, Tan Yun memegang Gong Sun Sen di satu tangan, menyapa 5 Sue Zian untuk mengikuti, dan meninggalkan jaringan rahasia. Hah! Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangannya, terbang di sekitar taman pengobatan Wanzang, membakar sisa nafas dirinya dan orang lain. Tan Yun memadamkan api Hongmeng, dan berkata kepada Mu Meng Wuren, ambil semua pil dari lantai 2 hingga 6. Tan Yun, kau, membohongi orang terlalu banyak. Gong Sun Sen memutar matanya sambil gemetar, dan benar-benar pusing. Pada saat berikutnya, 5 orang Sue Zian akan dimasukkan ke dalam seluruh paviliun suci eliksir. Ada ratusan jenis eliksir, seperti Divine Soul Pill, Condensing Pill, Guiling Pill, dan Great Power Pill, yang cocok untuk Divine Soul. Biksu alam, berjumlah 10.000. 8.000 tungku eliksir dijarah. Kakak ipar, kita berkembang. Sue Zian sangat gembira, matanya suram. Kakak ipar, apakah kamu ingin membunuh Gong Sun Sen? Tentu saja aku ingin membunuhnya. Suara Tan Yun jatuh, dan Gong Sun Sen duduk dari tanah mendesing, jelas hanya berpura-pura pusing. Dia bermaksud bahwa Tan Yun akan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya akan segera terjadi. Dia tahu bahwa Tan Yun akan membunuh orang. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku bersumpah untuk tidak menceritakan apa yang terjadi hari ini, tolong jangan bunuh aku. Gong Sun Sen, berlumuran darah, berlutut di depan Tan Yun dan membenturkan kepalanya. Hehe, Tan Yun menyipitkan matanya, dan rasa dingin di matanya muncul, jika saya melompat untuk menantang kekuatan, jika tidak, saya akan mati atau cacat dalam serangan Anda, apakah Anda ingin Lao Su menyelamatkan Anda? Mimpi bodoh. Pergi ke neraka.
Ketika Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan ingin mengambil gambar kepala Gong Sun Sen berteriak dengan suara serak, "Tan Yun. Saya keponakan dari kepala Gong Sun. Jika Anda membunuh saya, paman saya akan membunuh Anda untuk saya." Balas dendam. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun langsung berhenti, mengerutkan kening, "Bagaimana kamu membuktikan bahwa Gong Sun Yangchun adalah pamanmu?" "Aku bersumpah, Gong Sun Yangchun adalah pamanku, dan aku berbohong dan memercikkan darah di tempat." Setelah Gong Sun Sen bersumpah, melihat niat membunuh Tan Yun berangsur-angsur menghilang, dia buru-buru berkata lagi. "Tan Sengxi, pamanku adalah orang yang memiliki dendam, dan aku juga untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu membunuhku, prestasimu tidak akan pernah damai. Tan Sengxi, pikirkanlah, Gong Sun Yangchun adalah pamanku, dia sangat mencintaiku, jika tidak, aku rata-rata, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk posisi itu? Selama kamu membiarkan aku pergi, aku akan bersumpah bahwa penjarahan Pavilion Sein pengobatan roh hari ini tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras. Dia memikirkan Tante Xuanzong pernah menginstruksikan dirinya untuk tidak bertentangan dengan 5 kepala sekte suci yang merupakan mata-mata. Tan Yun diam-diam berpikir, Gong Sun Yangchun adalah komandan penjaga klan Jin, dan sekarang mata-mata klan Jin telah menjadi barang antik kuno Danmai. Dengan cara ini, Gong Sun Sen ini benar-benar tidak bisa membunuh, jika tidak, Gong Sun Yangchun pasti akan marah dan memicu klan Jin untuk mengambil tindakan. Yah, biarkan Gong Sun Sen hidup sedikit lebih lama dulu, dan kemudian ketika semua mata-mata klan Jin di sekte dicabut, dia akan menerima nyawa Gong Sun Sen. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Kalau begitu, sumpah, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kita berenam, dan itu tidak ada hubungannya dengan pahala. Adapun siapa yang mengobrak-abrik Pavilion Suci Elixir, kamu menemukan cara untuk menjelaskannya kepada Gong Sun Yangchun." Mendengar hal itu, Gong Sun Sen langsung bersumpah demi amnesti. "Tan Sengxi, aku akan mengirimmu pergi." Gong Sun Sen berkata dengan tergesa-gesa, dan dia ingin segera mengusir Tan Yun, Dewa Wabah. "Beri aku semua batu roh." Tan Yun tidak diragukan lagi berkata. "Tan Sengxi, Sengge menjual eliksir dan eliksir di belakang eliksir. Aku baru saja menyerahkannya kemarin, dan aku bersumpah benar-benar tidak ada orang. Hal-hal yang tidak berguna." Tan Yun mencibir. Pada saat yang sama, jalan-jalan di luar Pavilion Sein kedokteran roh dipenuhi dengan puluhan ribu murid Jiumai. Di depan murid Jiumai, Zhao Wanxia, Santo penegak hukum, berhenti berdiri dengan wajah muram. Di sampingnya adalah pasangan Tao dengan pipi bengkak, Fan King. Bab 697 Kilasan Mangsa Gelap. Di antara puluhan ribu murid 9 meridian ini, tidak ada kekurangan orang kuat dengan tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Sejak pembentukan garis meritorious, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah 9 garis musuh umum lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran 9 meridian, tetapi sekarang ada satu meridian-meridian lagi. Terutama ketika Tan Yun berada di Xianmen, kekuatan pribadinya adalah 10 murid teratas, dan ketenarannya selama persidangan medan perang para dewa sangat mengejutkan. Biarkan garis berjasa mendominasi, dua hal ini telah membuat 9 murid Vena lainnya dari orang suci cemburu, dianggap sebagai duri dalam daging. Apa yang membuat murid Jiumai semakin kesal adalah, karena Tan Yun, sekarang 9 dari 10 murid berbakat dari sekte luar memilih untuk menyembah sistem garis sekte dalam, mereka memilih garis kebajikan sekte dalam. Insiden ini membuat marah para murid dari 9 saluran gerbang dalam, 9 saluran Xianmen, dan 9 saluran gerbang Sein, dan bahkan 9 saluran tingkat tinggi. Kita harus tahu bahwa jika ini berlanjut, apakah itu gerbang dalam atau gerbang abadi atau garis kebajikan gerbang suci, itu pasti akan menjadi keluarga yang dominan, meninggalkan 9 jalur lainnya di luar jangkauan. Perasaan krisis ini mengamuk tanpa ampun, dan anggota senior Jiumai lainnya, terutama anggota senior gerbang suci Jiumai, berharap Tan Yun, pelakunya dan murid patokan layanan berjasa, akan mati. Sebelum Tan Yun memasuki garis kebajikan gerbang suci, kepala 9 garis gerbang suci memberi perintah kepada para tetua di bawah. Selama murid tetua manapun dapat membunuh Tan Yun melalui aturan, dia akan diberi hadiah. Oleh karena itu, ketika ratusan murid Jiumai memberitahu murid-murid mereka di Fangcheng, setelah Tan Yun memasuki Fangcheng, semua murid yang berbelanja dan bermain di Fangcheng berkumpul di luar paviliun obat suci.
Jika Tan Yun muncul, dia akan mencoba membuat Tan Yun menantang. Tetapi pada saat ini, ketika puluhan ribu murid melihat bahwa pintu paviliun Sein pengobatan roh ditutup, mereka semua menjadi khawatir. Secara alami, mereka tidak khawatir tentang keselamatan Tan Yun, tetapi khawatir bahwa Tan Yun dipukuli sampai mati oleh Dan Fast Cell di paviliun eliksir yang dibuka oleh Dan Fast Cell. Jika ini masalahnya, tidak peduli berapa banyak dia memprovokasi. Tan Yun, yang terluka parah, tidak akan menantangnya. Karena itu, semua orang khawatir. Adapun apakah Tan Yun akan keluar tanpa cedera, semua orang berpikir itu benar-benar mustahil. Dalam hati mereka, masuknya Tan Yun ke paviliun ramuan tidak diragukan lagi adalah mulut domba. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan diusir dari paviliun ramuan seperti anjing yang berkabung, mencicit. Pintu ke lantai pertama paviliun eliksir perlahan terbuka. Semua orang tercengang, tetapi ketika mereka melihat Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang, mereka berjalan keluar dari paviliun suci ramuan, berbicara dan tertawa. Kemudian, suara hormat Gong Sun Sen datang dari paviliun Sein, dengan hormat kirim Tan Sengxi. Semua orang terkejut, bagaimana situasinya. Tan Yun tidak hanya keluar utuh, tetapi juga Gong Sun Guan memberikannya. Ketika semua orang ragu, Zhao Wansha menunjuk Tan Yun dengan marah, dan dengan tegas berkata, Tan Yun, kamu berantakan, berani menyakiti wanitaku, putra ini akan menantangmu hari ini. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan ingin pergi hidup-hidup hari ini. Begitu Zhao Wansha berbicara, ada suara kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya di antara puluhan ribu orang. Tan Yun, dengarkan aku ingin menantangmu hidup dan mati. Dan aku ingin melawanmu sampai mati. Tan Yun, jika kamu memiliki benih, kamu harus bertarung. Petik 2. Petik 2. Keributan orang banyak berputar-putar di telinga, dan Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuo Baiying dipenuhi amarah. Di sisi lain, Tan Yun tersenyum dan melihat kembali ke 5 orang, ini hanya sekelompok anjing gila, jangan ganggu mereka. Setelah itu, Tan Yun melirik ke belakang ke semua orang, masih tersenyum, tetapi pernyataan yang meremehkan membuat paru-paru semua orang meledak. Apa yang kalian? Apakah Anda memenuhi syarat untuk pertempuran yang menentukan dengan putra ini? Oh dan, Anda memiliki banyak pena jahat 5 kali lipat, 6 kali lipat, dan bahkan 7 kali lipat atau lebih dari realem jiwa ilahi, menantang lapisan pertama Saint Son of Divine Soul Realm. Apakah Anda tahu cara menulis 4 karakter tak tahu malu? Setelah itu, Tan Yun sangat arogan dan tidak sabar, dan melambaikan tangannya kepada semua orang, oke, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Semua poin cepat akan digeser ke samping untuk Ben Sengxi. Ketika kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang menjadi marah. Tan Yun, sialanmu mencari kematian. Tan Yun, kau bajingan, jangan berani melawan, tak satu pun dari kalian berenam ingin pergi. Ya, kamu berani pergi, kami akan membunuh kalian berenam bersama-sama. Sebelum semua orang berbicara, Tan Yun terus tersenyum. Meskipun nadanya ringan, dia mengguncang langit, saya adalah putra suci. Menurut aturan, tidak ada yang bisa mengeksekusi saya kecuali tuannya. Ben Sengxi akan pergi sekarang, aku akan memberimu keberanian, aku melihat siapa di antara kamu yang memiliki keberanian untuk melanggar aturan leluhur dan tuan, dan mulai dengan Sengxi ini. Mendengar ini, semua orang terdiam. Retorika yang baru saja akan membunuh Tan Yun digantikan oleh keheningan saat ini. Tan Yun, pada saat ini, Zhao Wansha berkata dengan mata muram, kamu membunuh 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota. Sekarang kamu harus kembali ke aula disiplin bersama Ben Sengxi dan diselidiki. Hahaha. Tan Yun memandang Zhao Wansha seolah-olah melihat orang idiot, dan tersenyum, Sengxi Zhao, apa? Mendengar apa yang saya katakan barusan, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap saya dengan alasan bahwa saya menyakiti wanita Anda. Sekarang gunakan metode investigasi ini untuk membawaku pergi. Oke, simpan, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Berbicara tentang Tan Yun mengambil langkah maju, sosok Zhao Wansha melintas dan berdiri di depan Tan Yun. Tidak ada ruang untuk membantah, dengan putra suci di sini, saya melihat bagaimana Anda pergi. Hari ini aku memberimu 2 pilihan, bertarung denganku atau berjalan bersamaku, jika tidak, tidakkah kamu ingin pergi? Pada saat ini,
Fan Qing melihat ke samping ke arah Zhao Wanxia di sampingnya, matanya penuh kekaguman. Pria yang merasa dirinya sangat mendominasi hari ini. Di sisi lain, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi warna yang pemalu dan tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, nama keluarga adalah Zhao, Anda adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Karena Anda adalah putra suci, Anda harus memilikinya, kekuatan untuk melompati tantangan, tapi aku. Itu hanya ranah jiwa dewa. Tapi meski begitu, aku tetap tidak akan gentar. Namun, aku punya syarat. Selama kamu berdiri diam dan biarkan aku menyerang 10 kali dengan kakiku diam, aku akan melawanmu dengan tegas. Jika kamu tidak setuju, aku akan berdiri di sini hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, coba bunuh aku. Mendengar itu, Zhao Wanxia takut Tan Yun akan kembali, dan buru-buru setuju, ini kesepakatan. Tapi kamu harus bersumpah bahwa kamu harus bertarung denganku jika kamu kalah. Iya, Tan Yun mengangguk, dengan ekspresi yang sangat serius, dan bersumpah. Iya, kamu juga bersumpah sekarang, jangan bergerak, jangan melawan. Tan Yun mengerutkan kening. Tidak masalah. Setelah Sofa Zhao Wan bersumpah, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha, Tan Yun sudah mati hari ini. Di sisi lain, puluhan ribu murid yang menyaksikan berkata, Tan Yun benar-benar bodoh. 5 hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhao Shengzi mengalahkannya dengan 1 tangan. Seorang murid jenius dari alam jiwa ke-8 dari Rune, saya berani mengatakan bahwa Zhao Shengzi sekarang cukup untuk membunuh 9 alam jiwa ilahi, kekuatan. Ya, aku juga mendengarnya. Hahaha, apalagi Zhao Shengzi berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun menyerang 10 kali, bahkan jika dia menyerang selama 1 jam, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, ini komentar yang buruk. Jika saya ingin mengatakan bahwa Tan Yun adalah udang berkaki lunak, apalagi mengguncang Zhao Shengzi sedikit, sebaliknya, ketika dia menyerang Zhao Shengzi, dia akan terguncang, hidup. Petik 2. Petik 2. Telinganya penuh dengan ejekan, dan hinaan orang. Saat Tan Yun menundukkan kepalanya, tidak ada yang memperhatikan burung jahat yang berkedip-kedip di matanya. Bab 698, Perjudian yang belum pernah terjadi. Tan Yun tahu betul bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan tidak akan memiliki masalah berurusan dengan pembudidaya 7 lapisan alam jiwa ilahi biasa seperti Gong Sun Sen. Akan sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan melawan 7 murid dari alam jiwa ilahi yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Jika dia benar-benar bertarung dengan Zhao Wanxia, Tan Yun tidak ragu bahwa dialah yang mati. Adapun syarat untuk menyerang Zhao Wanxia 10 kali, Tan Yun sombong, belum lagi berurusan dengan 8 kali lipat Divine Soul Realm, yaitu, dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dan dia masih bisa mengusirnya. Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao khawatir. Hal yang sama berlaku untuk Sue Ziyan, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying. Bagaimanapun, lawannya bukanlah murid 8 kali lipat dari alam jiwa ilahi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada 5 orang, dia melirik puluhan ribu murid yang mengejeknya, berpura-pura cemas, dan berteriak, kalian, karena mereka semua. Setuju denganku, 10 serangan tidak dapat mengusir Zhao Wanxia, ayo bertaruh sekali. Jika saya tidak bisa mengalahkan Zhao Wanxia kembali dalam 10 kali, maka peluang saya adalah 1:3. Jika aku bisa mengusirnya, berapa banyak batu roh yang kamu pertaruhkan akan menjadi milikku. Prasyaratnya, itu pasti batu spiritual kelas atas, karena batu spiritual kelas atas dibenci oleh orang suci ini. Ketika puluhan ribu murid mendengar bahwa kemungkinannya adalah 1:3, mereka semua sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa dengan bertaruh batu roh berkualitas tinggi, Anda bisa mendapatkan 3. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun mengangkat alisnya ke arah Mumeng. Mumeng memahaminya, dan buru-buru menarik Tan Yun dengan tatapan cemas. Tan Yun, jangan gegabah, kamu tidak bisa melawan Zhao Wanxia. Tan Yun, dia adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi, kamu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Juga, jika kamu bertaruh melawan mereka seperti ini, begitu kamu kalah, Kepala desa meminta kami untuk membeli lebih dari 5 juta batu roh yang luar biasa untuk murid-murid yang berjasa, tetapi kami kalah. Mumeng berkata, air mata mengaburkan pandangannya.
Dapat dilihat dari sini bahwa aktingnya terbukti. Ketika dia menangis, Mu Meng melihat ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingning yang tampak khawatir. Dia mengangkat alisnya, dan mereka berempat segera mengerti bahwa Mu Meng berpura-pura. Pada saat yang sama, mereka berempat tiba-tiba menyadari bahwa Tan Yun ingin mengadu batu roh para murid dengan keras, jadi mereka berempat juga membujuk Tan Yun untuk tidak menghadapi Zhao Wansha, apalagi bertaruh. Zhao Wansha dengan keras membenci Tan Yun, kami baru saja bersumpah. Putra suci ini tidak percaya kamu berani melanggar sumpah, hahaha, tunggu saja mati. Zhao Wansha menoleh ke puluhan ribu murid, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian semua kembali dan beri ruang untuk Ben Shengxi dan Tan Shengxi. Segera, semua orang mundur. Setelah mengosongkan ruang terbuka seluas 300 meter persegi, Zhao Wansha memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum lebar, putra suci ini bertaruh 10.000 roh terbaik. Aku bertaruh pada 1.000 batu roh terbaik. Kata Fan King. Tiba-tiba, semua orang tidak sabar untuk memasang taruhan. Ziyan, kamu datang untuk menghitung batu roh yang dipertaruhkan semua orang, kata Tan Yun. Kakak ipar yang baik. Sue Ziyan memeras setetes air mata, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya membentuk dinding spiritual setinggi ratusan kaki di kehampaan. Sue Ziyan berpura-pura tenang, dan berkata dengan dingin kepada semua orang, sekarang Anda mulai bertaruh, letakkan batu roh di depan saya, dan kemudian saya akan bertaruh jumlah nama Anda dan mencatatnya di dinding kekuatan spiritual yang tinggi. Semua orang berebut untuk bertaruh. Pil Mai Duan Kong, bertaruh 300 batu roh terbaik. Formasi Liu Shan, bertaruh 260 batu roh teratas. Dan saya, petik 2 petik 2. Selama setengah jam berikutnya, Sue Ziyan akhirnya menyelesaikan statistik. Ada lebih dari 51.000 murid yang memasang taruhan. Jumlah taruhan bervariasi. Hanya ada beberapa batu roh berkualitas tinggi, dan ratusan lainnya. Jumlah taruhan yang terkumpul mencapai 1,6 juta batu roh tertinggi. Hahaha, Tan Shengxi, aku ingin tahu apakah lelaki tua itu juga bisa bertaruh. Dan usia tua, petik 2 petik 2. Ditemani oleh tawa, pemilik toko dari berbagai toko di Fangcheng muncul di atas kepala Tan Yun di langit, dengan 30.000 orang. Seperti kata pepatah, tidak ada pengkhianat, tidak ada bisnis, dari pemilik toko ini, tubuh tercermin dengan jelas. Di belakang 30.000 pemilik toko, ada puluhan ribu murid dan teman dari berbagai toko, mengambang di langit. Pada saat ini, di kota seluas 3.000 mil persegi, dapat dikatakan bahwa toko-toko tutup, dan lorong-lorong kosong, semua berkumpul di langit di luar paviliun suci ramuan. Kerumunan hitam di langit, dan kerumunan di tanah, menghalangi Tan Yun dan Zhao Wansha agar tidak bocor. Minggir, suara acuh tak acuh terdengar dari belakang para murid di langit, dan ada keributan di antara kerumunan. Sen Suzhen, yang memimpin Sen Qingqiu, Yang Chong, Luo Fan, dan Fang Qinghan melewati kerumunan dan datang ke Tan Yun. Apa yang terjadi barusan? Aku telah belajar bahwa aku percaya padamu. Bibir Sen Suzhen terbuka ringan, dan sebuah suara masuk ke telinga Tan Yun. Kemudian, dia berdiri bersama Mu Mengqi dan yang lainnya. Tan Shengxi, bisakah kita bertaruh? Seorang penjaga toko bertanya dengan lantang, tentu saja, jika kita bisa bertaruh. Dan sekarang para murid telah bertaruh 1,6 juta batu roh terbaik. Jika Anda membayar, Anda harus mengambil 4,8 juta batu roh terbaik. Ling Shi, jika kamu tidak memiliki lebih banyak batu roh di tanganmu, maka kami secara alami tidak akan bertaruh. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Dalam pandangannya, hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memancing batu roh terbaik. Hanya dengan memenangkan perjudian, seseorang dapat memiliki roh terbaik, batu, buka gulungan ruang waktu dari perangkat tertinggi kelas bawah, dan sempurnakan Fuxin Zun dan untuk Nangong Yukin. Dan dia tidak memiliki batu spiritual berkualitas tinggi di tubuhnya, begitu pula Sen Suzhen dan yang lainnya. Sama seperti Tan Yun yang malu memikirkan tindakan balasan, sebuah suara tua yang akrab tiba-tiba terdengar dari langit, Tan Xiaoyou, berapa banyak batu roh yang ingin kamu pinjam, dan berapa banyak yang ingin kamu pinjam dari Huangfu Sunnah yang lama. Petik 2. Semua orang melihat ke atas, tetapi melihat bahwa Tantai Zongde, yang telah dipromosikan oleh Raja, bertanggung jawab atas rumah lelang gerbang suci Huangfu Sanctuary, memancarkan atmosfer ganda dari alam jiwa ilahi,
terbang di langit. Meskipun tingkat kultivasi Tan Tai Zongde tidak tinggi, semua orang harus memberinya 3 poin kesopanan. Seperti semua orang tahu, dia adalah selebritas besar di depan raja saat ini. Generasi muda telah melihat The Lao. Tan Yunxing berkata dengan tulus, memang benar bahwa generasi muda tidak berani meminjam batu roh Anda, karena generasi muda tidak yakin bahwa 10 serangan dapat mengusir Zhao Shengxi. Setelah itu, Tan Yun menghadapi jari-jari terkepal Tan Tai Zongde dan mengaitkannya dengan tidak berarti. Tan Tai Zongde tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun berkata begitu alami untuk membuat pemilik toko ini ketagihan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lautan awan setinggi puluhan ribu mil, Tan Tai Xuanzong, dengan kesadaran spiritual menyelimuti Tan Yun, matanya yang dalam mengungkapkan warna persetujuan yang kuat. Kemudian, tawa panjang terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, penguasa ini percaya bahwa kamu dapat kembali dengan beban penuh. Hari ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan uang, Anda harus membuat mereka kehilangan uang mereka. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, lalu, melihat puluhan ribu pemilik toko di kehampaan, dia berkata dengan keras, orang tua, berapa biayanya, aku akan meminjamkanmu 3 kali batu roh. Oke, orang tua itu setuju. Tan Tai Zongde berkata, dan lebih dari 30 ribu pemilik toko mulai bertaruh tanpa ragu-ragu. Mereka tidak khawatir, mereka tahu bahwa Tan Tai Zongde memiliki Lingxi. Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 ribu pemilik toko memasang taruhan mereka pada batu roh terbaik, yaitu 19 juta yuan. Selain jumlah yang dipertaruhkan oleh semua murid, batu roh terbaik mencapai 20,6 juta. Data yang mengerikan ini. Anda tahu, batu spiritual kelas atas, tapi sama dengan 100 kelas atas sama dengan 10.000 kelas menengah sama dengan 1 juta batu spiritual kelas rendah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertaruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 699 Penghinaan di depan umum. Hahaha, karena kamu sangat tertarik, itu tidak buruk untuk sesepuh penegak hukum ini, bukan? Ditemani oleh tawa tua, seorang lelaki kurus berusia 90 tahun turun dari langit dan muncul di depan Zhao Wansha. Murid itu melihat guru. Zhao Wansha segera bersujud kepada lelaki tua itu. Orang ini adalah tetua agung penegakan hukum Sekte Suci, Yuan Fengjun, yang juga merupakan penguasa murid penegak hukum Huang Fu Shengzong, gerbang luar, gerbang dalam, gerbang peri, dan gerbang suci. Yah, bangun. Yuan Feng meminta Zhao Wansha untuk berdiri, dan berkata dengan makna yang dalam, Tan Shengxi adalah orang yang disukai dari raja. Melompat untuk menantang kekuatan dapat digambarkan sebagai gemuruh. Ingat, Anda sangat menghormati Tan Shengxi, keluar semua, mengerti. Mendengarnya dengan keras, kata-kata Yuan Fengjun memang tanpa cacat, tetapi siapapun dapat menebak kesejukan dan makna di baliknya. Saya telah melihat sesepuh penegak hukum. Puluhan ribu pemilik toko dan puluhan ribu murid memandang Jun Yuan Feng dengan hormat. Adapun cara duduk dan berpikir dalam pikiran saya tidak tahu. Jun Yuan Feng sedikit mengangguk ke arah semua orang, lalu memandang Sui Zian, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, penatua penegak hukum, bertaruh 10 juta pada batu roh terbaik. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Semua orang dapat membayangkan bahwa sejak Yuan Fengjun memasang taruhan dengan puluhan juta batu roh terbaik, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia penuh percaya diri pada muridnya. Ini memang kasusnya. Meskipun Zhao Wansha bukan yang terkuat di antara para murid penegak hukum, dia cukup untuk melompati 9 tingkat alam jiwa ilahi. Jun Yuan Feng berbagi pandangan yang sama dengan semua orang yang memasang taruhan. Menurutnya, murid itu berdiri di sana dan membiarkan Tan Yun bertarung. Bahkan jika dia memukul selama sehari, murid itu akan stabil seperti batu. Melihat bahwa jumlah taruhan saat ini mencapai 30,6 juta lingxi tertinggi, kecuali bahwa Tan Yun masih tenang, Shen Suzhen, Mu Mengqi, dan lainnya memang tidak tenang. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak boleh kalah. Tan Tai Zongde mengerutkan alisnya, menatap mata berlumpur Tan Yun, mengungkapkan ekspresi antisipasi yang mendalam. Dia benar-benar ingin melihat apakah calon menantu yang diidentifikasi oleh penguasa dapat membuat blockbuster dalam pertaruhan besar ini. Ketika Tan Tai Zongde diam-diam berpikir, puluhan ribu murid dan puluhan ribu pemilik toko yang telah memasang taruhan telah dengan anggun mengepalkan tangan, dan membayangkan dalam pikiran mereka bahwa Zhao Wansha akan mendapatkan 3 kali batu roh setelah menang.
Demi keadilan, permainan antara kedua orang suci ini dipimpin oleh sesepuh penegak hukum ini. Yuan Feng Jun tampak serius. Ingatkan kedua orang suci, Anda semua telah bersumpah bahwa begitu Anda melanggar aturan permainan yang disepakati, surga akan datang dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Oke, tetua penegak hukum ini mengatakan semuanya, sekarang permainan antara kedua orang suci dimulai. Itu Tuan. Sosok Zhao Wansha melintas dan muncul di tengah lapangan. Mengaum. Raungan singa menyebar dari tubuhnya. Kemudian, 8 hantu singa raksasa yang berwarna putih dan bersalju muncul di atas kepalanya. Keluar. Di dalam 8 hantu singa. Iblis. Ada 8 binatang buas dan roh yang terlihat persis seperti dia yang sedang duduk bersila. 3 tahun lalu, Zhao Wansha menyempurnakan 9 jiwa binatang dari singa iblis api es tingkat 4 yang baru lahir menjadi 8 jiwa binatang, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, ketika 8 roh binatang Dao masuk ke tubuh Zhao Wansha, jubahnya diburu, momentumnya meroket. Saat bernafas, seluruh tubuh memancarkan aura yang sebanding dengan 9 tingkat alam jiwa ilahi, membuat kekosongan seluas 300 meter persegi, penuh dengan retakan padat di ruang gelap. Zhao Shengzi terlalu kuat. Iya, kekuatan Zhao Shengzi telah meningkat 8 kali lipat, dan sekarang saya takut bahwa pembangkit tenaga listrik 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi biasa akan terbunuh jika mereka tidak dapat mendukung 3 gerakan di tangannya. Tan Yun bertekad untuk kalah. Gaga, kita akan menjadi kaya. Petik 2 petik 2. Ketika para murid mengagumi dan gembira, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Tan Yun, ayo. Zhao Wansha tertawa terbahak-bahak, hari ini biarkan kamu melihat apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tan Yun tersenyum, dan seketika dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas pucat, dan terkekeh pelan, pukulan pertama. Wow, dengan aura kekerasan, Tan Yun bergegas ke depan Zhao Wansha, mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke Zhao Wansha. Namun, pada saat ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat, tangan kanannya memutar telapak tangannya, dan 50% dari kekuatannya berubah menjadi lengkungan indah dalam kehampaan. Pop. Dia membanting pipi kanan Zhao Wansha dengan keras. Sangat kuat. Hati Tan Yun tercengang. Sebuah kekuatan besar mengalir dari wajah kanan Zhao Wansha ke telapak tangan kanan Tan Yun dan mencapai lengan kanannya. Tan Yun tertembak ke udara, dan tubuhnya terbang terbalik sejauh puluhan kaki. Dia tergelincir 3 kaki di tanah sebelum dia berdiri kokoh. Di sisi lain, meskipun Zhao Wansha tidak bergerak seperti gunung, dia sangat marah dan ingin meledakkan paru-parunya. Dia meraung, rumput. Tan Yun, kamu kacau, kamu berani mempermalukanku. Dengan mata merah, dia menatap Tan Yun dengan keras kepala. Jika dia tidak bersumpah, dia benar-benar ingin buru-buru menghancurkan Tan Yun. Para penjaga toko dan murid-murid, ketika marah atas apa yang telah dilakukan Tan Yun, juga panik. Mereka takut Zhao Wansha akan bergerak di bawah penghinaan seperti itu. Begitu Zhao Wansha bergerak, sejumlah besar batu rohnya yang luar biasa akan hancur. Semua orang mulai berbicara, Shengzi Zhao, jangan impulsif. Shengzi Zhao, kamu harus menahan diri. Zhao Shengzi, seorang pria, kamu bisa meregangkan dan menekuk. Tutup mulutmu pada orang tua itu. Jun Yuanfeng sangat marah sehingga wajah tuanya memerah, dan dia berteriak, dan semua orang diam. Dia menunjukkan jari kurusnya, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berteriak, anak Tan Yun, kamu lebih rendah dari orang kasar. Ini adalah permainan yang adil. Bagaimana kamu bisa mengalahkan muridku di wajah seperti ini? Hehe. Tan Yun menjabat tangan kanannya yang sedikit lumpuh, dan tersenyum, penegak hukum yang lebih tua. Para junior menyerang 10 kali jika mereka mau, apakah ada masalah? Anak Tan Yun, kamu. Jun Yuanfeng marah, dan mendengus ke Tan Yun, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengguncang kaki Wansha sedikit, jika tidak, setelah 10 serangan, lelaki tua itu akan melihatmu, mati. Setelah itu, Jun Yuanfeng memberi Zhao Wansha perintah transmisi suara, magang, 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi itu semuanya milik guru. Jangan impulsif, tahan saja. Setelah menganggukkan kepalanya, Zhao Wansha meraung pada Tan Yun, ayo. Hahaha, karena kamu sangat ingin dipompa oleh Lao Su, bagaimana mungkin Lao Su tidak memenuhimu? Tan Yun tertawa tidak bermoral, menunjukkan 60% dari kekuatannya,
tiba-tiba muncul di depan Zhao Wanxia dengan getaran hebat di telapak tangan kanannya, masih menggambar pipi kanannya. Terjebak. Keluar. Ketika suara renyah terdengar, Zhao Wanxia meraung dan mencoba yang terbaik. Sebuah kekuatan rebound kekerasan meledak ke lengan kanan Tan Yun, dan Tan Yun dikejutkan oleh bola meriam dalam sekejap. Terbang 100 kaki, mendarat, mundur 3 langkah untuk berdiri teguh. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan celah seperti jaring laba-laba muncul di telapak tangan kanannya dan bahkan lengan kanannya, dan gumpalan darah menetes ke tanah di sepanjang ujung kelima jarinya. Tan Yun menatap Zhao Wanxia, memikirkannya. Pada saat ini, Zhao Wanxia, yang penuh dengan rasa malu dan marah, jelas muncul di wajah kanannya, 2 sidik jari 5. Dia menatap Tan Yun dengan kaget. Dia mengira lengan kanan Tan Yun akan patah karena kekuatan penuhnya, tapi dia hanya terluka ringan. Pukulan ketiga, Tan Yun tiba-tiba melakukan kekerasan, melakukan tendangan voli lebih dari 100 meter, merentangkan telapak tangan kanannya, menggunakan 70% dari kekuatannya, dan mengambil celah dalam jarak 30 meter, dan membanting wajah Zhao Wanxia lagi. Terjebak. Engah. Gigi di sisi kanan mulut Zhao Wanxia jatuh, bercampur darah dan keluar dari mulut. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan segera, hati puluhan ribu orang yang memasang taruhan bergetar. Bab ke-700 adalah ambisi anjing. Tan Yun berada di bawah 70% dari kekuatannya. Setelah dia ditembak sejauh 3 kaki kali ini, dia menertawakan Zhao Wanxia, yang wajah kanannya merah dan bengkak. Zhao Shengxi, berdiri dan beri aku asap, meskipun aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku merasa keren banget, hahaha. Tan Yun, kamu penjahat tercela. Zhao Wanxia mengutuk, tertawalah sepuasnya. Setelah 10 pukulan, aku akan membiarkanmu mati. Tampar, tampar, tampar. 3 combo. Tan Yun sengaja tertawa, menjalankan 80% dari kekuatannya. Setelah 3 tamparan, pipi kanan Zhao Wanxia pecah dan darahnya kabur. Dia memiliki bintang emas di matanya, darah di telinga dan hidungnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Magang, tahan hanya 4 pukulan. Yu Wenfeng mengingatkannya dengan tajam, Tan Yun telah melakukan yang terbaik, dia pasti tidak akan bisa menghancurkanmu. Orang-orang yang bertaruh menjawab, Zheng Zizhao, kamu ingin mendengarkan tuanmu, tunggu. Zheng Zizhao, kamu tidak boleh kalah. Zheng Zizhao, kamu harus memegangnya, dan kemudian menghancurkan mayat Tan Yun menjadi ribuan keping. Petik 2 petik 2. Suara master dan kerumunan terdengar dari telinga, Zhao Wanxia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan segera berdiri dengan kokoh, dia diam, dengan mata merah, menatap Tan Yun. Pindahkan Lao Su. Tan Yun meraung, menunjukkan upaya terbaiknya, dan bergegas ke Zhao Wanxia dengan keras, dengan celah kosong di telapak tangan kanannya, dan 2 tamparan berturut-turut di wajah kanannya. Flap, pop. Setelah 2 tamparan, pipi kanan Zhao Wanxia yang berdarah hampir tidak memiliki daging dan darah, dan tulang pipinya terbuka. Zhao Wanxia tampak tegas, matanya tegas, dan suaranya rendah tanpa jejak emosi. Ada 2 pukulan terakhir. Kamu hal yang tidak berguna, putra ini berdiri di sini untukmu bertarung, kamu tidak bisa mengguncang putra ini setengah langkah. Menghadapi penghinaan Zhao Wanxia, Tan Yun sepertinya tidak mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat serius. Rasanya tidak ada yang bisa dilakukan. Faktanya, Tan Yun secara alami ingin membingungkan semua orang dan membingungkan Zhao Wanxia. Mengaum. Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan seluruh tubuh kekuatan spiritual emas pucatnya melonjak ke lengan kirinya, dan berkata dengan sangat marah, saya tidak percaya, Anda dapat menanggung telapak tangan berikutnya. Petik 2. Pindahkan Lao Su. Tan Yun terkejut, sosoknya melintas, dan dia muncul di langit pada ketinggian ribuan kaki, kepalanya tertunduk seperti meteor, dan telapak tangan kirinya ditarik ke arah wajah kiri Zhao Wanxia yang utuh. Magang, tunggu. Yu Wenfeng mengingatkan dengan keras. Zheng Zizhao, tunggu. Puluhan ribu orang berteriak serentak untuk Lingxi, suara itu mengguncang langit. Terjebak. Ditemani oleh suara renyah, seluruh wajah kiri Zhao Wanxia yang tampan, daging dan darah, memperlihatkan tulang. Namun, puluhan ribu orang yang bertaruh sangat bersemangat. Meskipun tubuh Zhao Wanxia gemetar hebat, kakinya masih tidak bergerak seolah besi cair dituangkan ke tanah. Tidak mungkin, kamu berada di bawah kekuatan penuhku, bagaimana mungkin kamu masih tidak bergerak selangkah pun? Tan Yun, yang mendarat, tampak ketakutan,
dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Tan Yun tampaknya tidak memiliki tuan pada saat ini, dan tubuhnya bergetar hebat. Faktanya, Tan Yun tahu bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, karena dia masih menunjukkan 80% dari kekuatannya sekarang. Hahaha, apakah kamu takut dengan yang lain-lain? Zhao Wanxia, yang tidak bisa dikenali, tertawa marah dan tertawa terbahak-bahak. Kamu bocah yang mempermalukanku dengan aturan, apakah kamu juga takut? Tan Yun, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa kekuatanku jauh lebih kuat darimu. Sudah kubilang, ada pukulan terakhir. Setelah pukulan itu, kita akan bertarung sampai mati di panggung kehancuran. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras dan melangkah mundur, dengan kengerian tertulis di wajahnya. Tan Yun, lakukan. Mata berlumpur Yuan Fengjun mengungkapkan rasa dingin yang pahit. Semua orang bertaruh, melihat bahwa pertaruhan akan menang, mereka semua berteriak dan mendesak, Tan Yun, tidak ingin menunda waktu, cepatlah. Tan Yun, bukankah kamu sombong? Hahaha, kenapa kamu takut sekarang? Aku terlambat. Cepat dan jangan tunda waktu. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat dan mengerikan, seolah-olah dia akan kalah. Tantai Zongde menghela nafas dan berkata, Tan Xiaoyou, Lingxi adalah seorang pemuda setelah kalah, tetapi kamu benar-benar tidak boleh setuju dengan Zhao Wanxia, dan kamu akan melawannya setelah kamu kalah. Ekspresi Tan Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia tertawa sedih, iya, bahkan jika kamu mati, kamu akan menjadi pahlawan lagi dalam 18 tahun. 10 menamparkan wajahnya hari ini, putra suci ini tidak terlalu buruk. Mendengar ini, kemarahan Zhao Wanxia yang memalukan di wajahnya berubah menjadi senyum kemenangan pada saat ini, kematian akan datang, dan aku akan membuat alasan untuk diriku sendiri, ayolah, pukulan terakhir, ingatlah untuk mengambil kekuatan gunakan itu. Kamu sialan. Tan Yun tampak marah karena marah, dan bergegas menuju Zhao Wanxia dengan napas berantakan, menarik tangan kanannya ke wajahnya. Dari nafas Tan Yun yang berantakan, siapapun akan mengira bahwa pukulan terakhir Tan Yun tidak sekuat pukulan ke-9. Semua orang yang memasang taruhan tertawa, dan tawa gembira yang mengandung ejekan dan berhasil memenangkan 3 kali batu roh bergema di awan. Namun, di adegan berikutnya, wajah orang-orang yang bertaruh berubah dengan liar, dan mereka berteriak serempak, penipuan. Di mata semua orang, ketika telapak tangan kanan Tan Yun hanya berjarak 3 kaki dari Zhao Wanxia, dia tersenyum licik dan menunjukkan 10% kekuatannya. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak 100 kaki. Dari telapak tangan kanannya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tampaknya runtuh kapan saja. Hati-hati, murid. Sebelum kata-kata Yuan Feng jatuh, tamparan keras terdengar. Terjebak. Telapak tangan kanan Tan Yun dengan daging dan darah yang patah tergambar di wajah kanan Zhao Wanxia. Tamparan yang bisa menghancurkan harta terbaik itu menyebabkan tulang pipi kanan Zhao Wanxia dan bahkan tulang dagunya hancur seketika. Apa? Dalam teriakan orang-orang yang melumpuhkan, 7 lubang Zhao Wanxia mengalir ke dalam darah, dan tubuhnya awalnya stabil seperti gunung Tai, naik dari tanah, jatuh seperti bola meriam dan terbang 200 kaki jauhnya, menghantam tanah dengan keras. Tenang, keheningan yang mematikan di tengah keramaian. Puluhan ribu orang bertaruh, pikiran mereka kosong. Hilang. Zhao Wanxia kalah. Tidak masalah jika ibunya kehilangan, tetapi semua miliknya hilang. Benci, penuh amarah, memenuhi dada semua orang, mereka membenci Zhao Wanxia. Juga membenci Tan Yun karena tercela dan tak tahu malu. Tampaknya bagi semua orang bahwa Tan Yun telah mencoba yang terbaik sebelumnya dan tidak dapat mengguncang Zhao Wanxia, tetapi kenyataannya, Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya. Tan Yun, kamu tercela. Jun Yuan Feng memikirkan 10 juta batu roh terbaik dan berkata bahwa itu akan hilang. Dia memelototi Tan Yun dan meraung. 9 serangan yang kamu lakukan kepada muridku di depanmu, kamu jelas tidak menggunakan kekuatan penuhmu, tetapi kamu dengan hina berpura-pura bahwa kamu melakukan yang terbaik, hanya untuk membingungkan muridku, sehingga muridku dapat bersantai pada pukulan terakhir, peringatan. Ya, Tan Yun, dasar hina. Orang-orang taruhan meraung. Memikirkan batu roh yang hilang, hati mereka berdarah. Menghadapi ejekan dan hinaan semua orang, Tan Yun tampak tenang dan tenang. Kalimat berikutnya membuat orang banyak tersipu. Tan Yun menunjuk Zhao Wanxia, yang terluka parah di tanah, dan tersenyum tipis, aku bilang aku ingin mengusirnya,
dan aku bisa menamparnya. Hehe, alasan aku menolaknya untuk yang ke-10 kalinya hanya karena aku ingin menamparnya lagi. Dan kamu, anjing-anjing itu sangat menyadari ambisi orang-orang yang lapar. Tahukah kamu mengapa itu bukan Chavins? Hai, Tan Yun menggoda di mata semua orang yang bernafas api, karena kutilang mengacu pada orang biasa, dan kamu bahkan bukan orang biasa, paling-paling kamu adalah anjing gila.